Hai Aura, kamu adalah generasi manipulator bermuka dua. Kamu pintar bersandiwara untuk membohongi publik, pemerintah, bahkan kamu membohongi dirimu sendiri. Skenario yang kamu mainkan telah merusak harga dirimu sendiri, tapi kamu tidak menyadarinya. Kamu memanipulasi kepribadianmu yang akan merusak masa depanmu dan kepercayaan publik terhadap dirimu. Inilah kesalahan-kesalahan kamu. 1. Kamu katakan untuk publik dan Gubernur Jawa Barat KDM bahwa kamu orang miskin, tidak punya rumah, karena rumahmu di bantaran sungai itu telah digusur. Tapi saat kamu diundang di podcastnya Dr. Richard Lee, kamu tanpa malu mengatakan bahwa kamu bukan orang miskin, juga bukan orang kaya. Tapi di tengah-tengah berarti antara miskin dan kaya. Jadi kehidupan standar dan bukan miskin sebagaimana kamu katakan di depan KDM dan publik. 2. Kamu katakan lagi untuk Dr. Richard Lee bahwa rumahmu digusur tanpa kompromi. Padahal sudah ada surat pemberitahuan atau SP untuk penggusuran sebelumnya. Jangan berbohong Aura, tapi pergunakanlah kejujuran berargumentasi. Sekarang kamu telah membuka tabir kebohongan dan manipulasimu kalau kamu bukan orang jujur, bahkan juga bukan orang miskin, tapi meminta keadilan dari KDM. Kamu paham nggak apa itu keadilan dan apa itu kejujuran? Kamu hanya berdrama playing victim untuk membohongi KDM dan publik. Kamu memberikan contoh yang buruk bagi generasi lainnya yang tidak boleh ditiru. Mulutmu, harimaumu Aura. Salam Bung Jeb, Jemat. Sahabat pembelajar, berjumpa kembali bersama Imade Sidiasa Belajar Jadi Guru dalam Celotehan. Celoteh kita hari ini, kita akan membahas kembali tentang aura cinta. Pesan menohok warganet kepada aura cinta. Pesan menohok dari warganet kepada aura cinta adalah kritik terhadap sikapnya yang dinilai terlalu keras dan tidak tepat dalam menanggapi kebijakan Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat. Pesan menohok ini muncul setelah aura cinta, yang dikira masih sekolah tapi nyatanya sudah tamat tahun ajaran 2023-2024 berdebat dengan Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat, di sebuah acara. Dalam debat tersebut, Aura menentang kebijakan Deddy Mulyadi terkait wisuda dan biaya pendidikan. Warganet kemudian memberikan berbagai komentar mulai dari ibu-ibu, praktisi hukum sampai Dr. Lita Gading juga ikut memberikan komentar. Nah, seperti komentar warganet? Mari kita ikuti komentar warganet selengkapnya yang dihimpun dari berbagai akun TikTok. Namun sebelum kita lanjut, bagi sahabat pembelajar yang belum subscribe silahkan subscribe, like, komen dan share channel ini untuk mendapatkan celotehan terupdate. Bagaimana pendapat sahabat pembelajar? Silahkan sampaikan pendapatnya di kolom komentar. Anak itu bukan anak remaja, tapi anak sudah dewasa. Usianya udah 20 tahun dan sudah lulus SMA. 1 tahun kemarin itu dia lulusnya, bukan tahun ini. Oke? Jadi dia pernah, mungkin dia bekerja dengan cara yang kayak gitu. Pinjol lah, dia jadi model pinjol lah dan sebagainya. Apakah itu seorang anak yang memang harus dikasih perhatian lebih? Justru anak-anak Gen Z seperti ini harus diwaspadai, Pak. Jangan sampai anak ini memberontak dan mempengaruhi semua orang. Ini bukan sesuatu yang patut dicontoh dan patut dibela, Pak. Ini masalahnya tidak baik untuk kesehatan mental. Dan ini bukan contoh yang baik untuk generasi yang akan datang. Oke? Keberanian itu bukan membantah sesuatu kesalahan loh, Pak. Oke? Anak ini angkuh ya. Jadi tebakan saya nih ya, kalau melihat dari raut wajahnya, kemudian dari cara bicaranya, anak ini angkuh ya. Komentar-komentar para netizen juga sama ya, ini angkuh. Jadi orang tuanya juga saya bingung ya dengan pola pikirnya, dengan kehidupan yang pas-pasan, masih memberatkan adanya perpisahan dan wisuda katanya buat mental si anak. Gimana sih pola pikirnya? Saya bingung loh dengan anak-anak sekarang dan orang tua yang model begini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Saya coba beberapa sisi saja, tapi singkatnya begini. Seorang remaja itu berbicara kepada orang yang lebih tua. Anak bicara kepada yang lebih tua, ataupun saya saja, Pak. Mohon maaf. Saya bicara yang kepada orang yang lebih tua. Siapapun dia, saya bicara dengan adab. Saya bicara dengan akhlak. Saya menghormati karena usianya yang lebih tua. Bagaimana juga pengalamannya akan lebih dulu, lahirnya lebih dulu, Mbak.
maka saya menghargai dan menghormati orang yang lebih tua daripada saya. Orang yang tua harus menyayangi orang yang lebih muda. Kan begitu, ya, etika norma di masyarakat. Apa yang dilakukan oleh saudari kita ini, remaja kita ini menurut saya kurang tepat secara etik dan adab. Karena yang dia hadapi adalah pemimpin yang harus dia melaksanakan tugas, ya, sesuai dengan aturan negara, konstitusi, untuk kemaslahatan banyak orang. Ya, sedangkan dia tidak mengaca nih, misalkan, atau maaf ya, remaja itu kan anak di bawah umur, misalkan di bawah 18 tahun, tandanya dalam pengasuhan orang tuanya. Ini salah orang tua loh. Orang tua harus mendidik adabnya, bahwasanya, nak, kita tinggal di tempat yang salah, tapi selama kita belum ada, ya udah kita tinggal di sini. Tapi suatu waktu kita dibongkar atau digusur, kita harus siap keluar. Ini harus dipahami juga oleh orang tuanya. Ya, jangan akhirnya itu sebagai prestasi seolah-olah, padahal ini bukan. Ya, karena mereka ini kan tinggal di bantaran sungai, bahkan tinggal di atas sungai, gitu loh. Ya, sudah jelas undang-undangnya, peraturan pemerintahnya, peraturan menterinya, itu tidak boleh dilakukan dan tidak boleh ada, gitu loh. Jadi menurut saya, hal-hal yang seperti ini seharusnya orang tua dari remaja tadi untuk bisa mereview, ya, harus mengajari lebih baik cara-cara beradab, ya, kepada siapa dia bicara, kepada lalu apa konteksnya. Jangan sampai akhirnya seharusnya kita menyampaikan suara tetapi tidak menjadi baik. Ini loh, Kang Deddy itu di dalam medianya itu menggusur, itu menghitung kerahiman. Itu sudah ada prosedural yang dilakukan oleh Satpol PP Kabupaten Bekasi. Itu pendataan, diberikan waktu, silakan kalau untuk membongkar sendiri, kami siapkan armada, contoh. Ya, kemudian misalkan sekali lagi nih, karena saya dengar di media seperti itu, untuk bangunan ada ganti kerahiman bahasanya. Ingat ya, 10 juta misalkan satu bangunan. Ini kan bentuk kepedulian negara kita, dalam hal ini pemerintah Provinsi Jawa Barat. Kenapa? Ya kamu kan udah salah. Kalau misalkan yang dilakukan kebijakan seorang pemimpin daerah itu salah, maka saya yakin mayoritas rakyat akan menolak. Ini kan semua rakyat, mayoritas dari rakyat Kabupaten Bekasi, kota Kabupaten ya, Bekasi ya, ini mendukung. Karena memang ini yang senyatanya harus dilakukan. Nah ini yang harus kita review ya, terkait remaja kita kemarin itu. Tetapi kita harus menghargai keberaniannya ya, karena bicara benar dan salah cerita lain, gitu ya. Terkadang belakangan ya, remaja itu kan jati dirinya semakin tumbuh ya. Seharusnya maka yang dilakukan oleh Kang Deddy harus bijak dan bajik menyikapi rakyatnya siapapun dia. Harapan saya seperti itu ya. Kita perlu tegas iya, tapi kita harus kasih kepada rakyatnya. Maka yang dilakukan oleh Kang Deddy menurut saya sudah cukup ya. Dia melakukan dengan upaya undang-undang, sesuai undang-undang, dia melakukan kasih tadi kepada masyarakat, dan semua eksekusinya untuk kebaikan maslahatan orang banyak, khususnya di Kabupaten Bekasi dan kota. Itu poinnya ya. Cukup berani, tetapi bicara salah benar cerita lain ya. Ini juga harus kita ingatkan, ajarkan kepada anak-anak kita mengenai soal di mana tempat kita harus menyampaikan sesuatu dengan baik, gitu. Masyarakat kita ini memang, kalau bahasanya orang ya, Mbak juga media kan, netizen tuh maha benar gitu ya. Saya pikir cukup kita untuk memberikan hukuman media lah ya, di media, hukuman masyarakat lah. Saya pikir kesian ya, kita tidak perlu lagi mungkin masyarakat semua ya bisa menghujat atau mencaci, menghina dari remaja kita ya. Saya pikir ini cukup lah ya, tidak perlu lagi kita ramaikan gitu ya, karena dia juga kesian ya, karena dia masih remaja. Kalau misalkan remaja kan di bawah umur, Mbak ya. Ini bimbingan kita semua kok, orang tua, keluarganya, lingkungan, tetangga, termasuk kita masyarakat netizen kita ini ya. Bimbing dia, bantu dia gitu loh ya. Kita tempatkan keberanian dia dengan pada tempatnya gitu loh. Itu belum tentu orang mampu untuk bicara di hadapan pemimpin loh ya. Ini juga harus kita apresiasi, tetapi bila mana ada kurang, banyaklah kita logo untuk menerima kekurangannya. Jangan hujat dia, jangan hina dia, karena kita pun belum tentu lebih baik daripada dia sebenarnya. Cuma kita belum terbuka saja aibnya, gitu loh.
Ini harapan saya, karena mudah sekali media kita sekarang era digital ya, jadi viral dan sebagainya, tolong kesian ya, karena ini anak ya, kalau kategorinya anak ya, maaf ya, saya juga nggak tahu nih umurnya berapa tahun. 20 tahun tadinya bukan anak-anak lagi, tadinya bukan remaja, dia sudah dewasa. Harapan saya ini dia menjadi pembelajaran agar tidak lagi dengan cara-cara yang kurang etik dalam menyampaikan sesuatu pendapat, apalagi kepada pemimpin ya, yang sebenarnya senyatanya itu untuk kebaikan banyak orang. Agak bingung dikit kenapa sih Aura Cinta dipanggil ke podcast. Gue kira udah cukup kemarin pas ngobrol sama Kang Deddy. Dan masih aja ngebahas mengenai kemanusiaan, masih merasa terzolimi karena digusur. Tapi ada yang beda guys, kemarin waktu ngobrol sama Kang Deddy, kan Aura ini bilang kalau dia itu orang miskin. Tapi waktu di podcastnya DRL, dia bilang dia nih orang menengah. Jadi dibilang kaya banget enggak, dibilang miskin banget juga enggak gitu ya kan. Masih guys, masih ngebahas soal kenapa sih pemerintah ini nggak ada ngajak musyawarah. Intinya yang gue tangkap dari podcast itu, Aura ini berpikir kenapa pemerintah ini asal ngegusur aja tanpa mikirin dampak ke orang-orang yang digusur. Gini ya sayang, aku kasih tahu, bayangkan nanti kamu udah gede, punya tanah, kamu jadi orang kaya, amin. Tanah kamu ini kamu beli, tiba-tiba ada orang yang nempatin buat rumah, buat usaha, tapi pada saat itu kamu biarin aja karena kamu mikirnya tanah itu belum mau kamu pakai. Tiba-tiba suatu hari kamu pengen bikin project, pengen bikin sesuatu lah intinya di tanah tersebut. Tapi kan tanah itu udah ditempatin sama orang itu juga cuma nempatin doang, nggak ada bayar apa-apa ke kamu. Kamu udah kasih tahu nih ke orang-orangnya, Bu, Pak, maaf ya, ini tanah mau saya pakai, tanah ini milik saya dan mau saya pakai, tolong Bapak Ibu angkat kaki dari sini. Tiba-tiba orang-orang yang nempatin tanah kamu ini bilang, loh kok gitu sih, nggak adil dong, kalau gitu kamu mau ngasih apa ke kami kalau misalkan kami angkat kaki dari tanah ini? Bingung nggak kamu kalau digituin? Itu kan tanah kamu, dipakai sama orang lain, tanpa izin, tanpa bayar. Gilan kamu mau pakai tanah tersebut, malah kamu dimintain kompensasi gitu loh untuk si orang-orang ini. Kamu diminta bertanggung jawab untuk orang-orang ini. Dan kamu kayak ada ngomong di podcast itu, pemerintah ini nggak ngejelasin emang mau dibikin proyek apa, siapa pemilik proyek ini. Kalau lu tahu urusannya juga apa gitu loh. Kan udah diberikan SP berkali-kali. Dan maksudnya dari awal diberikan SP tuh seharusnya kalian udah mawas diri, udah bersiap-siap gitu loh ya. Apa kayak dipindahin? Kenyataannya kan nggak begitu. Terus didatangkan preman. Terus kalian merasa terintimidasi. Ya gimana kalian dikasih SP nggak gerak? Menurut gue kayak yang udah gitu loh, people makes mistakes, nggak apa-apa kalau emang video kamu yang kemarin itu kamu salah ngomong, tapi kayak udah aja sampai situ, nggak usah kamu bikin klarifikasi lagi atau datang-datang ke podcast kayak yang masih meminta keadilan, kayak ngomong oh yang penting saya jujur dan lain sebagainya. Enggak, gimana ceritanya orang menuntut sesuatu yang memang bukan miliknya dia? Jadi apa yang mau kamu tuntut? Keadilan apa yang mau kamu tuntut di sini? Lupa like, comment, subscribe, dan share. Guys. Dia bukan berarti rela, dan ngomong bukan berarti ngelawan. Dia yang ngomong, gue yang malu. Kata netizen gitu. Kata netizen, udah tanah nebeng, malah minta ganti rugi lagi. Kocak. Rumah aja nggak punya, bayar perpisahan 1 juta. Menyuarakan hak yang bukan haknya. Bro berpikir dia banyak yang dukung katanya gitu. Tapi di sini tuh top komennya, the real orang susah nyusahin. Gimana tuh konsepnya? Katanya coba deh bayangin rumahmu. Lah sorry bos, kita nggak pakai tanah orang. Ada lagi nih. Semangat deh, bentar lagi skillmu bakal naik seperti Bu Tarwiyah jika konsisten. Nama doang Aura Cinta, pemikirannya aur-auran. Ini mah ibaratnya punya hutang lebih galak dari yang nagih. Hidup elit tinggal di parit. Gak semua orang tuh bisa teriak, jadi gue yang bersuara, anjay. Katanya siap-siap aja nyari kerjanya susah. Gue yang malu anjir katanya gitu. Udahlah aku gak tahu lagi ini kejadian endingnya nanti bakal kayak gimana. Tapi setiap orang kan sebenarnya punya hak untuk menyampaikan opini. Tetapi ketika opini itu tidak difilter, ya itu konsekuensi. Menurut kalian gimana guys? Halo, saya Aura Cinta. Sekarang lagi banyak banget hal yang gak bisa saya kendaliin. Di sini saya cuma ngingetin aja untuk video yang saya viral, saya nggak bermaksud untuk menentang siapa-siapa, tapi lebih ke rasa tentang keprihatinan dan rasa emosional atas apa yang saya alami dan apa yang saya lihat secara langsung. Gak ada musyawarah, gak ada penjelasan, dan gak ada kompensasi yang jelas. Saya cuma menyuarakan apa yang menurut saya harus diperjuangin sebagai manusia. Dan untuk soal video yang viral kedua, saya datang dengan harapan tertentu
tapi yang dibahas malah hal lain. Dan di situ jawaban saya semua benar-benar spontan. Mungkin gak sempurna, tapi jujur, saya bukan sedang cari siapa yang salah dan siapa yang benar. Tapi saya cuma ingin menjadi manusia yang punya empati, yang berdiri tenang di tengah keributan. Dan terima kasih buat kalian yang masih bisa lihat niat saya, bukan hanya cuma sekedar potongan ekspresi. Terima kasih. Ya, saya juga ngerti perasaan Mbak pas waktu digusur itu, pasti sedih, pasti bingung mau kemana. Tapi di sini yang perlu Mbak ketahui itu sebenarnya bukan kompensasi sih Mbak, lebih ke bantuan. Jadi setiap bangunan liar yang berdiri tanpa izin yang sah di atas tanah yang bukan haknya, itu tidak memiliki dasar hukum untuk mendapatkan kompensasi. Jadi itu bukan kompensasi, Mbak, itu lebih tepatnya kebantuan. Nah, karena Kang Deddy itu punya rasa empati, rasa kemanusiaan, memikirkan rakyatnya setelah digusur itu mau kemana, tinggal di mana, adalah bantuan tersebut. Yang kedua, Mbak datang ke Kang Deddy dengan harapan tertentu, tapi yang dibahas malah hal lain. Ya wajar juga sih Mbak, karena Mbak speak up juga kan ngomongin wisuda, larangan motor juga penggusuran. Ya wajar kalau Kang Deddy itu ngebahas sampai ke sana. Ya kita semua harus punya kesadaran. Kalau melanggar ya melanggar, mau itu kaya, mau miskin, mau pejabat, mau warga biasa. Kita kalau melanggar ya melanggar, tindak dengan semestinya. Ya karena semua sama di mata hukum, kita harus punya kesadaran, semua harus berubah. Ya saya doakan untuk keluarga Aura Cinta semoga sehat-sehat selalu.